Bumi adalah tempat tinggal kita, tempat kita bermain, belajar, dan berpetualang. Tapi masih banyak hal-hal tentang bumi yang masih belum kita ketahui. Yuk kita belajar lebih dalam tentang bumi. Bumi itu bentuknya bulat, tapi bukan bulat sempurna. Bumi lebih mirip bola yang agak gepeng di kutub dan melebar di tengahnya. Lapisan yang pertama adalah kerak bumi atau crust. Lapisan ini adalah lapisan yang paling luar yang keras dan tipis. Kerak bumi ini tempat di mana semua kehidupan yang kita kenal berada, termasuk gunung, lembah, dan samudera. Kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kerak benua. Kerak benua tebalnya antara 30-50 km dan terdiri dari batuan granit. Kerak benua ini membentuk daratan yang kita pijak. Yang kedua ada kerak samudra. Kerak samudra ini lebih tipis, hanya sekitar 5-10 km dan terdiri dari batuan basalt. Kerak samudra ini berada di dasar lautan. Lapisan yang kedua bernama mantel bumi atau mantle. Ini terletak di bawah kerak dan merupakan lapisan yang paling tebal dari bumi, dengan ketebalan sekitar 2.900 km. Mantel bumi sangat penting karena pergerakan konveksi di dalamnya yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Mantel sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mantel atas. Lapisan ini setebal sekitar 660 km dan sebagian besar terdiri dari batuan yang padat namun bisa mengalir perlahan. Yang kedua ada mantel bawah. Ini terletak di bawah mantel atas dan mencapai kedalaman sekitar 2.900 km. Tekanan dan suhu di sini sangat tinggi sehingga batuannya lebih kental atau biasanya kita sebut magma. Yang terakhir ada inti bumi atau core. Inti bumi adalah sumber panas yang sangat besar dan memainkan peran penting dalam menjaga medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya dari luar angkasa. Sama seperti sebelumnya, inti bumi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada inti luar. Inti luar berada pada kedalaman 2.900 km hingga 5.150 km dan berbentuk cair. Ini terdiri dari besi dan nikel yang sangat panas dan berputar, menciptakan medan magnet bumi. Yang kedua ada inti dalam. Ini berada di sekitar pusat bumi pada kedalaman sekitar 5.150 km hingga 6.371 km. Meskipun sangat panas, inti ini berbentuk padat karena tekanan yang sangat tinggi. Inti dalam ini juga terdiri dari besi dan nikel sama seperti sebelumnya. Nah, itu tadi adalah bahasan lapisan-lapisan bumi. Sekarang, ayo kita membahas atmosfer yang melindungi bumi kita. Atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Lapisan ini terdiri dari berbagai jenis gas seperti nitrogen dengan 78% dan oksigen dengan 21%. Selain nitrogen dan oksigen, atmosfer memiliki gas-gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer juga memiliki fungsi. Yang pertama, melindungi bumi kita dari radiasi matahari. Yang kedua, menjaga suhu bumi supaya tetap stabil. Yang ketiga, menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Yang terakhir adalah untuk mengatur cuaca dan iklim. Atmosfer bukan hanya penting bagi manusia, tapi bagi seluruh makhluk di bumi. Tanpa atmosfer, tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga akan sangat sulit atau bahkan mustahil bagi tanaman untuk tumbuh. Selanjutnya, tidak ada siklus air. Tidak ada penguapan dan kondensasi yang terorganisir, sehingga tidak ada hujan. Akibatnya, sumber air segar dari hujan akan hilang, dan ekosistem yang bergantung pada air hujan akan runtuh.
Yang ketiga, tidak ada perlindungan dari meteor. Atmosfer melindungi bumi dari banyak meteor yang terbakar saat memasuki atmosfer karena gesekan. Tanpa atmosfer, meteoroid bahkan yang kecil sekalipun akan mencapai permukaan bumi tanpa terbakar, menyebabkan bumi akan rusak. Yang terakhir, bumi akan mengalami suhu yang ekstrim. Tanpa atmosfer, pada malam hari bumi akan terasa sangat dingin. Namun pada siang hari bumi akan terasa sangat panas. Dalam kondisi ini akan membuat sebagian besar penduduk kehidupan yang ada di bumi tidak akan bertahan atau bahkan tidak ada muncul tanda-tanda kehidupan. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Berikut adalah lapisan-lapisan atmosfer dari yang terdekat hingga yang terjauh. Troposfer merupakan lapisan yang paling bawah, ketebalannya sekitar 8-15 km. Ini lapisan di mana terjadinya fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Suhu di sini menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Stratosfer memiliki ketinggian di 15-50 km. Suhu di lapisan ini meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian karena penyerapan radiasi oleh UV ozon. Ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar UV. Mesosfer berada di ketinggian 50-85 km dari permukaan bumi. Suhunya menurun dengan bertambahnya ketinggian. Tempat di sini terjadinya pembakaran meteoroid yang masuk ke atmosfer. Termosfer terletak di ketinggian 85-600 km. Jaraknya sangat jauh dibanding dengan lapisan-lapisan yang sebelumnya. Suhu di sini sangat tinggi karena penyerapan radiasi matahari. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya aurora dan ionisasi partikel. Ekosfer merupakan lapisan yang paling luar, mulai sekitar 600 km hingga ribuan kilometer dari bumi. Ini merupakan batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa. Atmosfer juga memiliki beberapa ancaman. Yang pertama adalah polusi udara. Gas buangan dari kendaraan dan pabrik dapat mencemari udara dan dapat merusak lapisan atmosfer. Jika lapisan atmosfer terus terkena polusi udara, akan terjadi hujan asam yang disebabkan oleh polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ini dapat merusak bangunan dan infrastruktur serta menyebabkan kematian pohon dan hewan air. Yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dari matahari. Dampaknya pada lingkungan, sinar UV yang berlebihan dapat merusak fitoplankton di lautan yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Dampaknya pada manusia, sinar UV ini dapat menyebabkan peningkatan kasus kanker kulit, katarak, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada perubahan iklim. Peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Ini berakibat pada perubahan pola cuaca dengan keadaan cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan menjadi lebih sering dan parah. Pemanasan global ini juga menyebabkan pencairan es di kutub dan glacier yang mengakibatkan naiknya permukaan laut. Hal ini dapat mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil, menyebabkan erosi pantai dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Nah teman-teman, sekarang kalian tahu bahwa bumi kita memiliki banyak lapisan yang berbeda, baik di dalam maupun di atmosfernya. Setiap lapisan punya fungsi yang sangat penting untuk menjaga bumi tetap aman dan nyaman bagi kehidupan kita. Semoga pembelajaran ini diterima dan dimengerti dengan baik. Saya Delvilia dari 10 DKV 1 pamit undur diri. Sampai jumpa.